Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pegang, Tuandra. Selamat malam teman-teman, dimanapun panjenengan berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dilancar rezekinya, Amin. dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya Suro ingin memberitakan kepada panjenengan bahwa kita di sini itu memiliki sebuah pusaka, teman-teman. Pusaka ini bernama Pusaka Bandayuda. Jadi bagi panjenengan yang sudah melihat dari video sebelumnya mungkin sudah tahu bagaimana pusaka ini berada di tangan kita dan bagaimana sejarah tentang pusaka ini. Dan pusaka Bandayuda ini berjumlah itu ada 5, Jandra. Ya, 5 atau sekawan. Dan tujuan kita berada di tempat ini, teman-teman, yang pertama tentunya kita ingin bertanya secara langsung kepada Raden Satrio Winoto, karena mungkin yang sudah panjenengan ketahui yang memiliki ini sebelumnya adalah Raden Satrio Winoto. Jadi beliaulah yang telah merebut kembali pusaka ini dari sahabatnya, karena sebelumnya pusaka ini dipinjam oleh sahabatnya, akan tetapi sahabat itu mengkhianati Raden Satrio Winoto dan Raden Satrio itu terpaksa mengambilnya kembali dan mengalami beberapa musibah ya, ya bukan musibah ya, cobaan ya, betul, dan sangat sulit untuk mendapatkan ini kembali. Akan tetapi yang kita herankan adalah malah dikasihkan kepada kita oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah itu Ya, dan kita kata beliau kita ditugaskan lagi ya, Ro. Iya, untuk monggo ya, untuk memberikan ini kepada orang-orang yang tepat, teman-teman. Dan Suruh di sini juga ingin menjelaskan sesuatu kepada panjenengan terkait dengan kemarin ya, yaitu yang pusaka Antara Kusuma, Mustika Antara Kusuma, terus Mustika Buah Mahkota Dewa, dan sebelumnya itu ada Air Kendimas dan Mustika Merah Delima. Jadi dari panjenengan yang sudah memaharkannya kemarin itu ada yang belum sampai ternyata, teman-teman, mustikanya. Jadi perlu panjenengan ketahui yang membalas chat itu memang kita, teman-teman. Akan tetapi yang memproses paketnya itu adalah Mbah Broto. Jadi kata Mbah Broto itu paketnya sudah dikirimkan, akan tetapi ada sebuah trouble. Ya, namanya juga dikirimkan ya, teman-teman. Nyampur dengan banyak paket dari orang lain, mungkin ada yang hilang atau gimana, kita juga tidak tahu ya. Ya, kan, tetapi ya sudah dikirimkan semua. Meskipun ada kendala, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan Suruh juga berterima kasih kepada panjenengan yang sudah mengerti akan kondisi kita ya. Ya. Monggo, Lindra mau ngomong apa? Udah itu aja. Ya, jadi seperti itu, teman. Dan bagi panjenengan yang mungkin memiliki niatan untuk mendapatkan ini ya, mungkin berjodoh dengan salah satu dari pusaka Bandayuda ini, bisa menghubungi nomor di sepanjang video ini. Dan untuk mempercepat waktu kita ya, Ndra. Iya. Kita akan mencoba untuk memanggil Raden Satrio Winoto di tempat yang agak luasan, teman-teman. Dan kita akan menanyakan tentang Mustika Bandayuda ini. Iya, secara langsung kepada beliau. Karena kita belum bertanya langsung, belum berterima kasih, dan belum menanyakan bagaimana cara menggunakannya ya. Betul. Oke, Ndra. Ya sudah, teman-teman. Terima kasih banyak lagi sebelumnya, dan Suruh juga berterima kasih kepada panjenengan yang sudah mendukung dari sebelum kita memulai perjalanan ini sampai kita selesai melakukan perjalanan ini. Mungkin jika bukan karena dukungan dan doa dari panjenengan, kita tidak akan seperti ini. Ya, Ndra. Betul sekali. Oke. Langsung saja. Oke. Di tempat mana ini? Kita cari di sekitar sini dulu, Ro. Sana ya? Boleh. Ndra. Di sini aja, Ro. Iya, Ndra. Kayaknya di tempat ini cukup luas ya kan? Terus cocok juga kayaknya, Ndra. Oke. Ini Suruh coba panggil Raden ya. Oke, Ro. Siapa tahu Raden mau datang ke tempat ini. Suruh mau coba panggil menggunakan
jangan pakai pusaka lah. Suruh panggil seperti biasa saja. Semoga Raden mau hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Raden Satribunto, kami ingin panjenengan hadir di tempat ini. Kami membutuhkan keadaan panjenengan untuk menanyakan beberapa hal tentang apa yang telah kita alami dan apa yang telah kita dapatkan kepada panjenengan. Jika panjenengan berkenan hadir, monggo hadirlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Raden Satribunto, hadirlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raden. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak karena Raden telah bersedia hadir ke tempat ini. Bagaimana kondisi Raden setelah mengalami masalah ini, Raden? Apakah Raden baik-baik saja? Alhamdulillah. Nggih, Raden. Begitu juga kita di sini juga baik-baik saja dan sehat. Akan tetapi Raden, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada Raden. Jadi ini Raden, kita diamanahkan dan dititipkan tepatnya Raden, pusaka yang Raden sendiri telah rebut dari Antasari, dan kata Kanjeng Sunan Kalijaga, pusaka ini dititipkan kepada kita karena Raden belum bisa mengemban amanah untuk menjaga ini. Apakah Raden berkenan untuk menjelaskan ini semua kepada kita? Wah, baik Raden. Sebelumnya terima kasih banyak. Jika seperti itu Raden bisa masuk ke raganya. Saya nanti Lendra yang akan bertanya kepada Raden. Nggih. Saya siap Raden. Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Raden. Baiklah. Pusaka Pandayuda. Saya sudah tahu niatan apa yang menjadikan saya berada di tempat ini. Kalian ingin mengetahui apa yang terjadi? Nggih, benar sekali Raden. Baiklah. Jadi ini kan yang merebut Raden. Benar. Nah, jadi kenapa yang diberikan itu kepada kita Raden? Dan guru Raden itu menitipkan kepada kita. Kenapa tidak kepada Raden sendiri yang berhasil merebut dari Antasari? Baiklah. Sebenarnya panjang ceritanya Lendra. Akan tetapi saya akan menjelaskan sedikit dan inti dari apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pusaka Pandayuda ini harus berada di tangan kalian. Nggih. Jadi awal mulanya ketika Kanjeng Guru Sunan Kalijaga mendapatkan sebuah hidayah dari Yang Maha Kuasa dan memimpikan dari para pengikutnya yang menginginkan sebuah kebebasan dalam arti ingin menemukan jati dirinya, ingin mencapai tujuannya, dan ingin memperlancar usahanya. Jadi Kanjeng Sunan memberitahukan itu semua kepada saya.
dan beliau meminta pusaka Bandayuda ini untuk dikembalikan kepadanya. Dan seperti yang sudah kalian tahu, pusaka itu dipinjam oleh sahabat lama saya yang bernama Antasari. Nggih. Saat saya mencoba untuk memintanya kembali, ternyata Antasari sudah gelap mata. Dia tidak ingin mengembalikan pusaka ini kepada saya. Dan dia malah menyerang saya. Di saat kegentingan itu dan di saat saya terpojok, saya mengingat pesan beliau. Kata beliau ingin pusaka itu dititipkan kepada manusia yang dapat dipercaya, dan nantinya manusia itu akan menyebarkan pusaka-pusaka ini kepada orang yang terpilih. Dan saya mengingat kalian, Lendra, Suro, dan Broto. Kemudian saya memancing Antasari untuk datang ke tempat kalian berada saat itu. Memancing. Benar sekali. Maksud Raden bagaimana ya? Jadi saat kalian melihat saya sedang dalam kesusahan yang menghadapi Antasari, Iya. itu saya sengaja mengalah supaya kalian ingin membantu saya. Dan ternyata benar, kalian mau membantu saya dalam misi ini. Dan Bentar Raden. baiklah, Jadi waktu itu yang kami menemui Raden waktu bertarung dengan Antasari, ya sebenarnya Raden bisa mengalahkannya. sebenarnya untuk mengalahkannya saya tidak bisa. Akan tetapi saya sengaja terluka dan kalah di hadapan kalian. Nggih. Seperti itu. Jadi kalian mau membantu saya dan saya mengajak kalian untuk berusaha mengalahkan Antasari itu dan bertemu kembali dengan Kanjeng Guru Sunan Kalijaga. Dan seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya, bahwa saya sudah mengalahkan dan meleburkan Antasari itu sesuai apa yang dikatakan oleh Kanjeng Guru. Saya mengembalikan pusaka ini kepadanya dan beliau memberikan pusaka ini kepada kalian untuk diberikan kepada pengikutnya. Berarti sebelumnya Raden sudah tahu bahwa ini akan diberikan kepada kami. Sudah. Apakah Raden tidak apa-apa? Sedangkan Raden yang yang melawan dan merebut kembali. Kami yang tidak enak, Raden. Tidak mengapa, Lendra. Ini semua sudah berada di satu garis takdir yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Mungkin dengan lantaran pusaka Bandayuda ini, pengikut yang sudah meminta kepada Kanjeng Guru Sunan Kalijaga akan mendapatkan suatu hidayah, suatu kemakmuran, dan suatu kelancaran dalam usahanya. Dan seperti yang sudah kalian ketahui, Kanjeng Sunan menitipkan ini kepada kalian. Oh ya Raden, ada pertanyaan Raden. Jadi ini kan ada 5 atau ya 5. Ya, Dan apakah ketika berpisah dengan yang lainnya tidak berkumpul seperti ini, apakah manfaatnya itu sama saja?
manfaat dan karomah dari pusaka Bandayuda ini tidaklah akan berkurang. Baik pusaka ini sendiri, pusaka ini berdua atau berlima, tetaplah sama, Lendra. Dan ketika sang pemilik memiliki ini, pusaka Bandayuda, maka segala impiannya, dan jika memiliki suatu usaha, maka usahanya akan lancar dan impiannya akan terwujud seiring dengan pemiliknya memiliki pusaka Bandayuda ini. Dan satu lagi Raden, bagaimana cara pakai mustika itu, mohon maaf, pusaka itu kalau dipakai oleh manusia biasa, Raden? Ya, untuk menggunakan pusaka Bandayuda ini bagi kalian para manusia, cukup kalian simpan pusaka ini dan kalian hajatkan apa yang menjadi tujuan kalian. Dan kalau bisa, pusaka ini harus berada dan menempel di badan kalian. Saat pusaka ini sudah berada di pemiliknya yang memang benar-benar berjodoh dengan pusaka Bandayuda ini, maka kelancarannya pasti akan ada. Perubahan dalam dirinya pasti akan terlihat. Apakah itu saja yang ingin kalian tanyakan kepada saya? Sepertinya seperti itu aja, Raden. Baiklah. Dan seperti yang sudah Kanjeng Sunan katakan kepada kalian, kalian berikanlah pusaka ini kepada orang yang memang benar-benar tepat. Jika ada orang yang memiliki niatan buruk dan ingin menggunakan pusaka ini untuk keburukan hatinya, maka pusaka ini tidak akan berguna. Tetapi sebaliknya, jika pusaka ini digunakan untuk niatan yang baik, maka pusaka ini akan menurutinya. Baiklah, jika memang sudah cukup, dan saya berterima kasih banyak kepada kalian sekali lagi, Raden, karena kalian sudah berniatan baik ingin membantu saya, dan kalian juga sudah mau mengemban amanah ini dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Raden. Dan apabila ada saudara kalian yang memberikan imbalan kepada kalian, kalian terimalah. Baiknya imbalan itu kalian gunakan juga untuk orang yang memang benar-benar membutuhkannya. Baiklah, saya serahkan ini semua kepada kalian. Raden, sebelumnya terima kasih Raden, karena Raden selalu membantu kami, terutama saya, Raden. Tidak mengapa. Saya rasa tanggung jawab saya kepada dirimu belumlah cukup. Mungkin nantinya masih ada takdir yang buruk yang akan menimpa kita semua. Ketika ada suatu masalah yang kalian rasakan, janganlah sungkan untuk meminta bantuan kepada saya. Sebisa saya, semampu saya akan membantu kalian. Terima kasih Raden. Sama-sama. Dan ada satu salam dari istri saya, Dewi Kandita, kepada kalian. Waalaikumsalam.
Dia menitipkan salam dan berterima kasih kepada kalian. Nggih, Saya pamit. nggih, silakan Raden. Sehat-sehat kalian. Nggih, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roro. Alhamdulillah, Rok. Apa Ndra? Loh ini di kita lagi. Ya, ternyata Raden Satrio Ah, itu sudah tahu semuanya sebelum kita diberi ini ya. oleh gurunya, Kanjeng yaitu Sunan Kalijaga. nah betul, Terus kenapa Ndra? Sunan Kalijaga, tentang kenapa kita dikasih ini. Ya, Itu tadi ada penjelasannya panjang, ya. dan Lendra tidak berani menjelaskan ini Oh iya, tapi langsung karena Iya, takut tidak kami ada kira. salahnya. Ya. Nah itu, dan kata istrinya Raden, yaitu Dewi siapa? Laut Dalam. wah surah lupa. Ya itulah ya, beliau Kalau nggak salah Dewi Laut Dalam apa ya? di Laut Dalam. Ya, Ya. intinya yang memberikan kita pusaka mustika itu kan, Mustika ya, yang paku laut dan Ya. mutiara lautan dalam. ya itu berdiri Dewi Kandita. apa kan Dita? Iya, Dewi Kandita. Ya intinya itu, Kenapa Eh, Ndra? beliau terima kasih kepada kita karena kita juga sudah membantu Raden Satriowinoto. Oh, kita dapat salam. Ya, Alhamdulillah. terima kasih dan dapat salam. Terus udah seperti itu aja, Ndra. Iya. Dan untuk pusaka ini berarti kita harus berikan kepada saudara kita yang memang membutuhkan ini atau gimana, Ndra? Iya betul. Oh, dan orang-orang itu kita terserah. Ya, Apa ada ininya? Ada Apa? yang pemiliknya memang. sepertinya ada pemiliknya, Rok. Oh, berarti ini kan yang sudah seperti yang Kanjeng Sunan beritahukan kepada kita ya. Kita yang dititipkan ini saja. Dengan lantaran kita nanti jikalau ada saudara kita yang menginginkan ini berjodoh dengan ini, kita berikan. Ya, seperti itu. Oh ya sudah, jadi ini sudah jelas Sudah jelas. ya, seperti itu ya teman-teman, seperti yang sudah panjenengan dengarkan sendiri. Dan untuk panjenengan yang memang menginginkan pusaka Bani Yuda ini ya, Ndra, Iya betul. dan mungkin sudah berjodoh ya, bisa menghubungi nomor di sepanjang video ini. Nanti kita bisa omongkan di WA teman-teman. Dan untuk seterusnya kita akan pulang saja, Ndra, Betul. karena kita juga ingin istirahat terlebih dahulu ya. Ya, kita istirahat untuk memulihkan Energi tubuh kita ya. Dan kita juga masih ada satu misi loh. Ini Bukan, apa? kamu masih ingat yang kita harus ke Alas Gentawangi, Iya, yang harus menemui Kanjeng Sunan Gunung Jati? iya. Kita kan belum menemui beliau. Oh iya, astagfirullah. Ya berarti kita sementara apa ya, istirahat dulu Iya, kita karena pulihkan. takutnya kita down. Iya, kita sakit malah. Iya, malah itu kita tidak bisa menolongnya. Iya, benar, Ndra. Dan untuk seterusnya panjenengan bisa saksikan terus di channel Mbah Broto atau di channelnya Pak Suwaji. Betul. Kita upload semua video di channelnya situ. Keduanya. Iya. Dan terima kasih banyak bagi panjenengan yang sudah menonton sampai akhir. Kita akan langsung mulai saja ya. Ya, Ya. dan mohon maaf kalau kita ada kesalahan teman-teman. Ayo, Ndra. Udah, ayo. Iya. Balik lagi ya. Itunya di kamu kan? Apanya? Pusakanya? Ini. Ya, Ndra. Kenapa, Rok? Astagfirullah. Ndra, Ndra. Hah? Nyalain kamera, Ndra. Ada apa? Ini, Ndra. Tuh, Ada. apa? Ya. Ndra. Astagfirullah. Kelihatan di kamera? Kelihatan. Bentar, main atur posisi. Ya, ya. Ini nggak tahu makhluk mau ngapain ya, Ndra.
Kok tiba-tiba ngadang kita, Roh? Ya nggak tahu ini. Ini jalan mau kita pulang teman-teman. Tapi kita terpaksa hadapin mereka itu lebih dahulu ya. Oke, Suruh coba tak deketin. silakan. Hati-hati, Roh. Ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Jenengan siapa? Kenapa jenengan menghadang perjalanan kita? Apakah kita di sini membuat salah kepada panjenengan? Loh, lalu kenapa jenengan menghadang kita? Menginginkan sesuatu? Apa? Kita tidak bawa apa-apa. Roh. Hah? Kelamaan. Tarik ke Lendra aja. Nggak apa-apa, Ndra. Biar Lendra yang nanti Oke. bisa komunikasi lah. Oke, siap. Mohon maaf, saya terpaksa menarik jenengan masuk ke dalam regalia teman saya supaya ini semua bisa jelas terdengar oleh saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.